Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lilis Afriani, kelas UQ1 semester 5, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen komunikasi Qur'ani. Yang pertama, bentuk komunikasi Qur'ani. Bentuk-bentuk komunikasi Qur'ani terbagi menjadi 8 bentuk, yakni yang pertama qaul ma'ruf. Kata qaul secara harfiah bermakna perkataan atau komunikasi, sedangkan ma'ruf berarti baik. Qaul ma'ruf ialah perkataan yang dikenali lawan bicara atau biasa dikenali sesuai dengan akal dan syara. Selain itu, ada pula yang memahami bahwa kata qaulan ma'ruf bermakna ucapan yang pantas dan baik. Pantas dalam arti kata-kata yang terhormat, sedangkan baik bermakna kata-kata yang sopan. Term ma'ruf yang digandengkan dengan kata qaul di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 5 ayat dengan konteks yang berbeda. 3 ayat yang secara jelas menunjukkan objek lawan bicaranya dan perintah untuk menggunakannya, sedangkan sisanya menunjukkan perintah secara implisit. Kata ma'ruf terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 235. Juga ditemukan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 5 dan 8. Begitu juga dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Penggunaan kata ma'ruf yang digandengkan dengan kata qaul yang bermakna perkataan yang baik dan dapat dimengerti ditemukan pula pada surah Al-Baqarah ayat 263. Hanya saja pesan pada ayat ini menekankan bahwa komunikasi yang baik dan mudah dimengerti merupakan pilihan yang mutlak untuk digunakan ketika berkomunikasi dengan orang yang membutuhkan atau mengharapkan sesuatu dari diri kita sendiri. Dari kelima ayat tersebut memberikan isyarat untuk berkomunikasi secara ma'ruf, di mana ditekankan pada objek yang relatif membutuhkannya. Penggunaan bentuk komunikasi tersebut tentunya dibutuhkan oleh mereka karena secara psikologis objek bicara dalam posisi yang labil. Perintah ini ditegaskan Allah tatkala memerintahkan untuk berkomunikasi dengan anak yatim, berkomunikasi dengan wanita ketika mengungkapkan perasaan, berkomunikasi dengan peminta-minta, serta berkomunikasi di depan publik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, qaul karim. Kata karim secara bahasa berasal dari kata karama yang berarti mulia. Oleh karena itu, qaul karim dapat diartikan sebagai perkataan yang mulia. Dalam Al-Quran, term tersebut ditemukan hanya sekali, yakni dalam surah Al-Isra ayat 23. Penggunaan kata tersebut dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 erat kaitannya dengan etika dalam berkomunikasi dengan kedua orang tua. Pesan ayat tersebut menyerukan bagaimana seseorang ketika sedang berbicara dengan kedua orang tuanya dapat menggunakan ungkapan atau bahasa yang baik dan mulia. Ulama tafsir dalam mengartikan kata karimah dalam ayat di atas memaknainya kepada layyinah atau lembut, hasanah atau baik, dan thayyibah atau baik. Artinya suatu perkataan yang baik dan lembut yang diucapkan dengan sopan dan penuh hormat. Yang ketiga, qaul maisur. Kata maisura berasal dari kata yasara yang berarti mudah. Kata maisur sendiri merupakan bentuk isim maf'ul dari kata yasara yang bermakna dimudahkan. Ibnu Faris mengemukakan bahwa kata yang berasal dari huruf ya, sin, dan ra berasal dari 2 makna. Salah satunya menunjuk kepada keterbukaan sesuatu dan kemudahannya. Dari pengertian kata tersebut diartikan bahwa qaul maisur bermakna perkataan yang mudah dipahami oleh lawan bicara atau audien. Penggunaan term qaul maisur di dalam Al-Quran ditemukan hanya sekali, yakni pada Quran Surah Al-Isra ayat 28.
Ayat tersebut sebenarnya menguraikan bagaimana semestinya Nabi Muhammad berkomunikasi kepada orang miskin, kaum kerabat, dan orang-orang dalam perjalanan ketika tidak ada yang dapat diberikan kepada mereka. Maka hal yang pantas mereka dapatkan adalah perkataan yang santun, lembut, serta mudah dipahami bagi mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 28 yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Pesan terhadap ayat tersebut ialah, meskipun tidak dapat memberi terhadap mereka yang mengharapkan bantuan dari kita, tetapi berikanlah perkataan yang baik, karena perkataan yang baik jauh lebih berfaedah daripada pemberian yang disebut-sebut yang menyakiti hati mereka yang meminta. Suatu tuntutan dalam berkomunikasi yaitu bagaimana sampainya pesan yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Salah satu cara berkomunikasi ialah berkomunikasi dengan cara yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Cukuplah dikatakan tidak etis apabila seseorang menggunakan bahasa-bahasa yang terkesan tinggi terhadap lawan bicara yang kemungkinan tidak paham dengan bahasa yang pembicara gunakan, apalagi menghadapi audiens yang berbeda-beda. Yang keempat, qaul layyin. Kata layyin secara etimologi diartikan lembut, lunak, atau halus. Oleh karena itu, qaulan layyin bermakna perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut dalam komunikasi diharapkan dapat mempengaruhi lawan bicara atau memberikan efek positif kepada lawan berkomunikasi. Kata qaul layyin dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah At-Taha ayat 43 sampai 44 yang artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ayat ini secara instruksional ditujukan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun untuk pergi kepada Fir'aun dan memberikan peringatan atas perbuatannya yang melampaui batas. Perintah tersebut ditegaskan agar dalam penyampaiannya tetap berbicara dengan lemah lembut. Perintah untuk berkomunikasi dengan lemah lembut diharapkan dapat menggugah hatinya lalu ia takut dan ingat kepada Tuhannya. Yang kelima, qaul sadid. Kata sadid berasal dari huruf sin, dal, dan dal yang secara harfiah mempunyai makna diantaranya tepat, relevan, benar, dan serasi. Kata qaulan sadida dalam dua potongan ayat dipahami oleh kalangan mufassir sebagai perkataan yang benar. Ikrimah memaknai qaulan sadida atau perkataan yang benar adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan Mujahid memaknai potongan ayat tersebut sebagai perkataan yang jujur. Dengan pengertian itu, kata qaul sadid dapat diartikan sebagai perkataan yang tepat sasaran. Dalam Al-Quran, kata tersebut ditemukan sebanyak 2 kali pada 2 surah yang berbeda. Kata sadid pertama terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 9. Kemudian yang kedua Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Adapun arti dari Quran Surah An-Nisa ayat 9 yaitu, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sedangkan Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ada beberapa makna dikemukakan oleh ulama tafsir. Namun makna-makna tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian, jika pengertian tersebut ditarik ke ranah komunikasi publik, maka dapat diartikan bahwa qaulan sadida ialah perkataan yang benar dan tepat, yakni
perkataan yang bukan hanya dituntut benar informasinya, tetapi juga adanya ketetapan penggunaan baik, waktu penggunaannya maupun tempat di mana digunakan. Yang keenam, qawi balik. Term baliga yang berasal dari akar kata ba, lam, ghain secara harfiah bermakna sampainya sesuatu mengenai sasaran, mencapai tujuan. Jika digandengkan dengan kata qawi, maka dapat dimaknai sebagai ucapan yang fasih dan jelas maknanya sehingga pesan betul-betul tersampaikan dengan baik. Sebagian orang mengartikan qaulan baliga sebagai perkataan yang berbekas di jiwa. Oleh karena itu, qaul baliga dapat pula diartikan sebagai ucapan atau perkataan yang efektif yang mampu berbekas pada jiwa lawan bicara. Kata tersebut ditemukan dalam Al-Quran hanya sekali, yakni Quran Surah An-Nisa ayat 63. Yang ketujuh, qaul tsaqila. Kata tsaqila secara bahasa bermakna berat. Oleh karena itu, qaul tsaqila dapat diartikan sebagai perkataan yang berat. Dalam Al-Quran, kata tersebut disebutkan hanya sekali, yakni pada Quran Surah Muzammil ayat 5, yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Kata-kata yang berat atau qaulan tsaqila jika diartikan dalam konteks komunikasi dapat bermakna perkataan yang mantap sehingga tidak mengalami perubahan. Seorang komunikator ketika menyampaikan sesuatu haruslah berat dan mantap, dalam arti kata-kata tersebut mengandung nilai kebenaran. Yang terakhir, qaul azim. Kata azim secara harfiah berarti besar dan agung. Dari kata tersebut dirumuskanlah bahwa qaul azim adalah perkataan yang besar. Kata tersebut ditemukan hanya satu kali di dalam Al-Quran, yakni Quran Surah Al-Isra ayat 40. Yang artinya, maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak laki-laki, sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat. Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Ayat ini dipahami oleh mufassirin sebagai perkataan yang besar dosanya. Penafsiran tersebut berangkat dari susunan ayat yang menceritakan mengenai anggapan dan perkataan orang-orang musyrik tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menurut mereka memiliki anak laki-laki dan perempuan. Bagi mereka, anak laki-laki Allah Subhanahu wa taala ialah manusia, sedangkan anak perempuannya adalah malaikat. Perkataan yang seperti ini merupakan perkataan yang mengandung dosa atau dalam bahasa Al-Quran disebut qaulan azima atau perkataan yang besar dosanya. Selanjutnya, urgensi komunikasi Qur'ani. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah telah terungkap bahwa komunikasi Islami adalah komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan dengan Sang Pencipta dan sesama dalam rangka mewujudkan kedamaian, keramah tamahan, dan keselamatan diri sendiri dan lingkungan dengan mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Setiap tindakan komunikasi yang menyebabkan sakit hati, sakit atau luka pada hati orang lain bertentangan dengan komunikasi Islam. Dari sudut pandang Islam, komunikasi melibatkan selain membangun hubungan vertikal dengan Allah, pencipta alam semesta, ia juga menjalin komunikasi horizontal dengan orang lain. Komunikasi dengan Allah diwujudkan melalui ibadah wajib, yaitu salat, puasa, zakat, dan haji, yang tujuannya adalah untuk membentuk takwa. Sedangkan komunikasi dengan orang lain menitik beratkan pada hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk masyarakat, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang terakhir, faidah komunikasi Qur'ani. Sebagai salah satu sisi dalam kehidupan manusia, aktivitas komunikasi itu dikatakan sebagai aktivitas vital dalam kehidupan atau sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Komunikasi Qur'ani bertujuan untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta mereka dengan diri sendiri serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam, Al-Quran dan Sunnah. Dengan panduan agama, maka komunikasi akan berjalan sesuai dengan alur yang ditentukan oleh Allah. Komunikasi yang terjalin dengan prinsip komunikasi Qur'ani akan menghadirkan kedamaian atau keselamatan, baik untuk diri komunikan maupun untuk masyarakat umum. Jika umat Islam melakukan komunikasi dengan niat ikhlas untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan kualitas hubungan positif dengan sesama manusia, maka mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia, tetapi juga mendapatkan pahala akhirat.